pribadi yang lain yang setara dengan Engkau, yang dapat menggantikan Engkau di dalam hidup kami. Hanya Engkau satu-satunya Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami layani. Pribadi yang kami kasihi, yang terlebih dahulu mengasihi kami, mencintai kami, mengangkat kami dan menebus kami, menyucikan dan menguduskan kami. Kami bersyukur Tuhan di hari ini. Kami adalah anak-Mu. Kami bersyukur Tuhan Yesus. Terima kasih untuk hari ini. Kami ada hari ini dalam sukacita yang datang dari Tuhan. Kami ada di sini untuk menyembah, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman kebenaran, firman kehidupan yang akan terus menghidupkan kami, memerdekakan kami, memurnikan kami, dan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, bicara buat kami di pagi hari ini. Firman-Mu adalah kebenaran, firman-Mu adalah Engkau sendiri. Bicara buat kami ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Karuniakan kepada semua kami tanpa terkecuali segala hikmat yang datang daripada-Mu, pengertian dan penyingkapan, sehingga setiap perkataan yang kami dengar di pagi hari ini itu menyembuhkan kami, memulihkan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman di pagi hari ini. Haleluya, amin. Mari kita dengarkan pesan gembala. Shalom seluruh warga kerajaan. Raja kita adalah The Shepherd King, gembala tetapi juga raja. Di dalam tatanan sosial, raja itu paling tinggi, gembala itu paling rendah. Bahkan sempat dikatakan tidak kudus, bahkan tidak boleh masuk ke bait Allah dan sebagainya. Dan menarik sekali, mana ada yaitu gembala raja atau raja gembala. Dan dia menyatakan di dalam Yeskiel 34, apa tugasnya? Pertama-tama dia berkata, aku memperhatikan dan juga akan mencari domba-domba yang tercerai-berai. Karena apa? The dark and the cloudy day, the cloudy and dark day, yang berkabut gelap dan juga gelap. Banyak orang melihat tahun 2026 seperti itu. Tetapi jangan khawatir, Gembala Agung segala domba dan juga penilik jemaat, overseer daripada gembala itu, karena gembala itu datang ke bumi jadi Yesus. Dan dia buktikan, I'm the true shepherd. Akulah adalah gembala yang sejati. Saya percaya truth ada hubungan juga dengan otentik. Dia adalah gembala sejati. Gembala upahan ketika serigala datang melarikan diri. Tetapi gembala yang sejati adalah seperti Yesus. Akulah pintu bagi domba-domba itu. Semua yang masuk sebelum aku adalah pencuri, penjahat, perampok. Tapi aku datang berikan hidup yang berkelimpahan. Perhatikan sana, dikatakan cloudy and dark day. Cloudy itu artinya tidak bisa melihat. Tahun 98 ada seorang yaitu manajer bank. Dia berkata, Pak, dulu saya bisa lihat 2 meter ke depan, sekarang tidak bisa lihat apa-apa. Tidak ada orang tahu masa depan, hanya Tuhan yang tahu. Tapi bagi setiap saudara berkata, oh itu kan urusan pendeta. Saya juga nggak suka istilah pendeta seperti saya bilang. Tapi kita adalah gembala. Karena itu kita tidak berkata tentang ketua daripada sebuah komsel kerajaan kita, tapi gembala. Gembala itu kerjanya memberi makan, menghibur, merawat, menasihati. Dan Yesus berkata, I will be with them. Dan kemudian dia bicara yang lebih besar lagi, yaitu tentang Israel. Aku mengeluarkan kamu dari bangsa-bangsa, dari negara-negara di mana kamu tercerai berai. Dan ini suatu nubuatan, karena
waktu Yeskiel ini mereka itu dibuang ke Babel, dan sebelumnya yang utara dibuang ke Asyur. Ya, Asyur itu kan kerajaan sebelum Babylon. Tetapi firman Allah mengatakan, aku menggembalakan mereka di atas gunung-gunung Israel. Mana ada satu bangsa bisa lahir dalam satu hari? 1947 dan sampai 1948 resminya, maka bertumbuh kembali negara Israel. Sampai hari ini negara Israel modern. Dan jangan percaya mereka katakan bahwa itu adalah bukan Israel yang sejati. Tidak mungkin Israel sejati. Kok bisa kembali dikembalikan di atas bukit-bukit Israel, di atas gunung-gunung. Aku membawa mereka ke padang rumput yang hijau. Ketika Israel berdiri, hancur, binasa, tidak ada apa-apanya. Oleh Ottoman bumi hanguskan. Look at them now. Luar biasa, saudaraku. Pengekspor buah-buahan dan bunga-bunga untuk Europe. Luar biasa, bukan? Bahkan kurma yang sampai Indonesia sebetulnya dari sana lah. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kita punya Allah seperti itu. Mungkin saat ini ada keluargamu yang tercerai-berai. Jangan katakan itu sudah nasib mereka. Ataupun saudara seorang pemimpin, apalagi seorang gembala seperti saya begini, yang hilang harus dicari, yang lemah harus dikuatkan, tetapi yang gemuk dan kuat harus diawasi. Perhatikan, itu tugasnya. Saya akan bicarakan episode yang lain. Tapi sekarang ini berbahagialah kita. Kita punya raja yang adalah gembala. God bless you all. Amen. Haleluya. Amin. Baik, saya percaya saudara diberkati dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Dan di hari-hari ini kita masih ada dalam sukacita kenaikan Yesus Kristus ke surga. Ya, hari Kamis kemarin kita merayakan dan memperingati itu. Oleh sebab itu hari ini, nanti di minggu depan kita tahu bersama setelah Yesus 10 hari sesudah kenaikan Yesus, makanya disebut hari ke-50 setelah kebangkitan, itu adalah hari pencurahan Roh Kudus, dan kita juga merayakan itu. Di hari ini mari kita baca dari Yohanes pada pasalnya yang ke-7. Kita akan lihat di sana Yohanes 7 ayatnya yang ke-37 hingga ayatnya yang ke-39. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39, yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Yesus sudah mulai bicara ini sejak dari Yohanes pada pasalnya yang ke-7. Dia bilang roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah, apa yang saya mau sampaikan buat saudara, bahwa ini ada kaitannya dengan hari-hari di mana kita merayakan dan memperingati kenaikan Yesus Kristus. Sekarang kita lihat di Yohanes pada pasalnya yang ke-13. Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-33. Ayat 32 dong, ayat 32. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi, tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya sekarang juga
juga kepada kamu. Lalu di ayat yang ke-36, Simon Petrus berkata kepada Yesus, "Tuhan, kemanakah engkau pergi?" Jawab Yesus, "Ke tempat aku pergi, engkau tidak dapat mengikuti aku sekarang, tetapi kelak engkau akan mengikuti aku." Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, mengapa aku tidak dapat memberikan engkau mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu." Ya. Nah, apa yang dituliskan di dalam Yohanes pada pasalnya yang ke-7 tadi, bahwa Yesus bilang dia akan memberikan apa? Rohnya. Tapi nanti setelah dia dimuliakan. Lalu di ayat Yohanes 13 ayat yang ke-32 dan kita sudah baca di ayat yang ke-37, Yesus mulai memperkenalkan bahwa mulai menyatakan bahwa hanya seketika saja lagi aku bersama kamu. Kurang lebih 33 tahun dia hidup, 3 tahun dia bersama-sama dengan murid-muridnya dalam pelayanannya yang luar biasa. Dan murid-muridnya kemanapun Yesus pergi, kemana saja selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Mereka sudah begitu punya keakraban yang luar biasa. Makanya Simon Petrus bisa berkata, "Tuhan," bagi dia bahwa sepertinya Tuhan mau meninggalkan kami, gitu kan? Bahwa hanya seketika saja aku akan bersama-sama dengan kamu, kata Tuhan Yesus. Makanya Simon Petrus bertanya di ayat yang ke-36, "Tuhan, kemanakah engkau akan pergi?" Itu kan yang selama ini mereka selalu apa? Sama-sama. Sepertinya Tuhan akan meninggalkan kami. Kemanakah engkau akan pergi? Yesus bilang, "Ke tempat aku pergi, engkau gak bisa ikut sekarang, tapi kelak engkau akan ikut." Petrus si pribadi yang ajaib ini bahkan bilang kan di ayat yang ke-37, "Aku mau ikut, bahkan nyawaku akan apa? Aku berikan." Bagi Petrus, nyawanya juga dia mau korbankan, tapi dia gak mau pisah gitu loh, saudara. Ya, ada satu kerinduan dari seorang Petrus bahwa dia gak mau berpisah gitu. Nah, kita lihat di Yohanes pada pasalnya yang ke-14 ayatnya yang pertama. Kenapa pernyataan ini bisa keluar? Ya karena Tuhan Yesus tahu ada kegelisahan di hati siapa? Murid-muridnya. Terwakilkan oleh pernyataan Petrus tadi. "Tuhan, kau di mana? Selama ini kan kita sama-sama. Jangan tinggalkan kami dong. Bahkan nyawa pun akan aku korbankan. Yang penting sama-sama terus." Yesus mulai bilang, "Jangan gelisah hatimu, percayalah kepada Allah dan percayalah juga apa? Kepadaku." Ya. Bahkan ya ayat yang kelima, "Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ?" Ayat yang ke-6 ini ayat yang sangat-sangat dihafal, diketahui oleh hampir semua orang percaya. Yesus mulai memperkenalkan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Filipus berkata, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ya. Ayat yang ke-11,
Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah kepada pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Nah, kita lanjut di bagian ayat yang ke-15 dari Yohanes pada pasal yang ke-14. Perikopnya di sana adalah Yesus menjanjikan apa? Penghibur. Ya. Yesus menjanjikan penghibur. Hanya Yesus tadi bilang, jangan gelisah hatimu. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu apa? Seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan apa? Akan apa, saudara? Diam di dalam kamu. Ini penting. Dia akan menyertai kamu dan diam di dalam kamu. Tadi yang dikatakan di Yohanes pada pasalnya yang ke-7, yang tadi sudah kita baca. Ayat yang ke-18, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun apa? Akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Ayat yang ke-25. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera-Ku kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Sekiranya kamu mengasihi aku, kamu tentu akan bersukacita karena aku pergi kepada Bapa-Ku, sebab Bapa lebih besar daripada aku. Kita akan lihat kembali di Yohanes pada pasalnya yang ke-16. Yohanes pada pasalnya yang ke-16, ayatnya yang ke-7. Yohanes 16. Mulai ayat yang ke-4. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, ayat 4, supaya apabila datangnya saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Hal ini tidak kukatakan kepadamu dari semula, karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Tetapi sekarang aku pergi kepada Dia yang telah mengutus aku, dan tiada seorang pun di antara kamu yang bertanya kepadaku kemana engkau pergi. Tetapi karena aku mengatakan hal itu kepadamu, sebab itu hatimu berduka cita. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika apa? Aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan apa? Datang. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus Dia kepadamu. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran
karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya dari padaku. Ya. Yesus menjanjikan Roh Kudus bagi murid-muridnya kala itu. Apa yang saya katakan tadi, mereka melihat Yesus selama ini secara apa? Fisik, dengan mata yang kelihatan. Menjanjikan Roh Kudus, pribadi Roh Kudus yang adalah pribadi ketiga dari Allah Tritunggal. Dan bagi murid-murid, ini bukan sesuatu yang mungkin mereka mau awalnya. Tapi ketika kita lihat di Kisah Para Rasul pada pasal yang ke-1, ketika Yesus sudah menjelaskan kepada mereka di ayat di Yohanes 14, Yohanes 16, dan ketika Yesus terangkat ke surga, firman Tuhan berkata, mereka itu pulang dengan apa? Sukacita. Awalnya mereka apa? Gelisah. Tetapi ketika mereka mulai mengerti, Yesus mulai memberitahukan kepada mereka bahwa dia pribadi ini adalah pribadi penolong. Mereka pulang saat itu di Kisah Rasul pada pasalnya yang pertama itu, ketika Yesus bilang Yesus terangkat ke surga, murid-murid ini pulang dengan apa? Sukacita untuk menanti-nantikan sang penolong ini. Karena mereka tahu mereka tidak ditinggalkan sebagai yatim piatu. Nah, hari-hari ini bagi saya dan saudara, tadi kita baca bahwa kalau saya dan saudara sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh-Nya berdiam di dalam kita, Dia juga akan melakukan apa yang sudah dijanjikan itu. Dan saya percaya hari-hari ini seharusnya setiap orang percaya punya persekutuan dengan pribadi ini, sehingga kita, berapa banyak kita yang orang percaya yang saudara suka dengar orang bilang begini, lebih peka kepada suara iblis, ya kan? Sepertinya ada bisikan, sepertinya ini dari iblis, daripada suara Tuhan. Padahal yang berdiam di dalam kita adalah siapa? Yang berdiam di dalam kita adalah apa? Roh Kudus. Roh-Nya berdiam di dalam kita. Ya, oleh karenanya seharusnya yang kita dengar setiap saat itu adalah suara dari siapa? Roh Kudus. Bukan tiap saat kita bilang ada bisikan, sepertinya ini, dan seterusnya. Karena sesungguhnya kita adalah pribadi-pribadi yang bersekutu dengan siapa? Dengan Roh Kudus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan. Amin. Berapa banyak yang lebih percaya bahwa mungkin karena kita punya pengalaman dari kecil, kita diperkenalkan dengan apa? Hal-hal yang berbau roh dari mana? Dari si jahat roh. Bahkan kita orang tua yang sudah ada di dalam Kristus sering menakut-nakuti anak-anak kita dengan apa? Bukan memperkenalkan pribadi ini, tapi menakut-nakutinya dengan apa? Situ yang kita perkenalkan adalah apa? Hal-hal
membawa anak-anak kita untuk mengenal pribadi ini. Pribadi yang dijanjikan bahwa dia adalah apa? Penolong, penghibur, pengantara. Dia yang akan menuntun kita kepada apa? Kebenaran. Dia yang akan selalu mengingatkan kita akan firman-Nya. Dia yang akan selalu menyadarkan saya dan saudara. Dia yang akan menolong saya dan saudara untuk menghabiskan semua kedagingan, menghabiskan semua perilaku-perilaku dosa dalam hidup saya dan saudara. Dia akan menolong ketika firman Tuhan ini, bahkan ketika kita tidak bisa lagi berdoa. Mungkin ada saat-saat kita tidak tahu mau berdoa seperti apa. Tapi pribadi itu yang tahu dan mengenal saya dan saudara. Amin. Seberapa hari-hari ini kita mengerti bahwa hidup kita ini sudah seharusnya dipimpin oleh pribadi ini. Amin. Dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Kita bersekutu, bergaul dengan Dia, dan Dia yang akan menolong kita berjalan di dalam kebenarannya. Berapa banyak saya percaya kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ketika kita akan melakukan apa yang tidak benar, yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ada enggak suara di hati saudara yang mengingatkan akan firman Tuhan? Ada tidak? Karena Dia adalah pribadi yang akan menolong kita, menuntun kita kepada apa? Kebenaran. Waktu daging kita mau yang ini, Dia pasti akan bicara buat saudara. Dia akan mengingatkan akan firman Tuhan. Sampai kita bisa menghabiskan seluruh kedagingan dalam hidup kita. Makanya Tuhan bilang gini, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai apa? Yatim piatu. Tapi aku akan menyertai kamu. Dia akan menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu. Itu sebuah janji yang luar biasa. Amin. Tapi seberapa banyak kita menyadari itu? Waktu suara itu bicara untuk kita lakukan kebenaran, terkadang kita masih meragukan ini dari Tuhan atau dari yang berdiam di dalam kita itu pribadinya. Rohnya berdiam di dalam saya dan saudara. Ketika kita sudah jadi miliknya, kita diangkat sebagai anaknya. Kemarin kita bicara bahwa Dia jadi raja. Raja yang berkuasa di dalam hidup saya dan saudara. Raja yang memerintah di dalam kehidupan saya dan saudara. Raja yang berdaulat dalam hidup saya dan saudara. Hanya kan tema kenaikan Tuhan Yesus, perayaan kenaikan Tuhan Yesus Roh Ministry itu adalah apa? The Coronation, penobatan. Penting. Firman Tuhan berkata Dia naik ke surga dan didudukan di kitab Efesus 1 di sebelah kanan Allah Bapa. Itu bicara tentang Dia dinobatkan, Dia raja. Tapi penobatan itu penting, saudara. Ketika Dia bilang segala kuasa di sorga dan di bumi diberikan kepada Dia. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Baru Dia mengutus murid-murid, pergilah, jadikanlah semua bangsa murid. Dia menjanjikan ini pribadi, penolong itu, kuasanya bekerja di dalam saya dan saudara. Roh Kudus itu bukan cuma sekedar kuasa, tapi Dia apa? Pribadi. Kuasa itu ada di dalam saya dan saudara. Dia yang menuntun kita.
Siapa di antara kita yang percaya bahwa pekerjaan Tuhan itu sudah sempurna di dalam saya dan saudara? Penebusannya itu sempurna di dalam kita. Sehingga sesungguhnya apa yang kita lakukan bukan karena kita. Makanya Dia beri kita penolong itu. Rohnya berdiam di dalam kita. Dan Dia bilang bahwa Dia pekerjaannya sudah selesai. Penebusannya sempurna bagi saya dan saudara. Tidak ada lagi sesungguhnya bagi saya dan saudara yang selalu melihat bahwa apa yang kita lakukan itu karena kita. Karena kekuatan kita. Karena perbuatan kita. Karena saya gitu. Mungkin ini hal yang banyak terjadi di antara orang percaya, bahwa kita merasa bahwa dalam segala hal dalam hidup ini itu harus ada andilnya kita. Tidak sepenuhnya itu adalah anugerah dan pekerjaan Tuhan di dalam kita. Saudara tahu waktu di Perjanjian Lama itu kan bilang begini, hukum Taurat itu diperkenalkan supaya manusia itu tahu apa itu dosa. Lalu jika kamu begini, Keluaran 28 kan? Jika kamu begini maka begini, ya kan? Jika begini maka begini. Tuhan sedang memberitahu kepada manusia bahwa sesungguhnya kita tidak mampu melakukan sempurna kalau hanya mengandalkan kekuatan kita kita sendiri. Kita tidak bisa menghapus dosa kita. Kita tidak bisa hidup kudus, kita tidak bisa suci dengan kekuatan kita sendiri. Makanya Dia datang. Dalam semua pencarian manusia terhadap kesempurnaan itu tidak akan pernah bisa. Yesus datang untuk menyelesaikan semuanya dan itu sempurna. Tapi kita selalu, dan sekarang ini kalau kita hidup karena anugerah. Dia menebus, menguduskan kita. Makanya firman Tuhan begini, di Ibrani itu Dia jadi imam besar yang naik ke surga. Minggu lalu kita sudah belajar. Dan Dia bawa darahnya sendiri. Sekali untuk selama-lamanya. Dia tebus dosa saya dan saudara sempurna. Dan Dia berjanji waktu Dia naik ke surga memberikan rohnya untuk tinggal di dalam setiap orang yang Yohanes 7 tadi bilang, yang mau menerima Dia, dan itu berdiam di dalam saya dan saudara. Tapi seringkali kita selalu mengandalkan kekuatan kita. Kita percaya bahwa ada andil kita dalam segala sesuatu yang kita kerjakan. Maksudnya bahwa bukan karena Tuhan semata-mata. Makanya ada mungkin di hidup orang percaya suka bilang begini. Ini pernyataan-pernyataan yang seringkali mungkin saudara dengar, atau mungkin saudara masih mempercayai ini, bahwa kalau banyak berdoa, apa? Saudara pernah dengar? Banyak berdoa, banyak apa? Banyak berkat, ya toh? Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa berarti apa? Banyak berdoa, banyak berkat. Kurang berdoa, kurang berkat. Tidak berdoa. Saudara pernah dengar itu? Atau saudara masih percaya itu?
puasa, tapi saudara sepertinya saudara lagi dalam kesulitan. Tapi saudara tahu saudara berdoa, berarti tidak betul loh. Kalau berdoa berarti banyak berkat. Kalau orang lagi melihat, oh berkat Tuhan itu kita ukur, berarti dengan ukuran apa? Sesuatu yang bisa kita lihat. Biasanya diukur dengan apa? Diukur dengan uang. Saya mau beritahu begini, bahwa apa yang kita doakan, kita berdoa bukan supaya transaksional itu, iman yang transaksional itu. Kalau saya begini, Tuhan begini. Kalau saya begini, Tuhan begini. Sesungguhnya yang terjadi adalah bahwa Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat saya dan saudara. Amin. Jadi bukan karena saya gitu. Kalaupun saya melakukan, itu karena Dia yang tinggal di dalam saya. Amin. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita melihat bahwa karena Tuhan sudah menyelesaikan semuanya buat saya. Saya berdoa ketika saya percaya dan saya deklarasikan janjinya gitu. Saya sepakat dengan janjinya, saya percaya akan firman-Nya. Dan kalau itu terjadi, itu karena kesetiaan Tuhan, bukan karena semakin saya berdoa banyak, maka semakin Tuhan kerja buat saya. Ini adalah pemahaman-pemahaman yang keliru, bahwa bukan karena semakin saya berdoa. Atau bilang begini, hari ini saya masalah banyak, tapi tadi saya nggak berdoa. Ada yang begitu. Jadi seakan-akan kalau saya, ya prinsip itu karena saya. Kita tidak memahami dan mengenal Tuhan bahwa sesungguhnya Dia telah mengasihi, Dia telah melakukan semuanya, dan saya telah menerima semua di dalam Kristus. Makanya kalau saya lakukan ini karena saya telah menerima semuanya di dalam Kristus. Tuhan sudah selesaikan semuanya buat saya. Selalu punya prinsip yang transaksional. Kalau kita punya prinsip yang transaksional, yang ada adalah kita mudah kecewa. Kita tidak akan pernah melakukan segala sesuatu dengan ketulusan. Kita selalu mengukur dengan apa yang kita lakukan. Saya sudah begini, kenapa tidak begini? Saya sudah begini, kenapa tidak begini? Tuhan, saya sudah doa puasa, saya sudah begini, kenapa Tuhan tidak jawab? Sementara yang ada di kepala saudara, semakin saya berdoa, semakin saya diberkati. Banyak berdoa, banyak berkat. Jargon-jargon begitu yang lebih masuk di kepala kita. Lalu kita mulai, bukan berarti kita tidak berdoa, tidak. Tapi kalau kita berdoa, kita punya pemahaman yang benar. Dia Tuhan yang telah menyelesaikan semuanya. Saya berdoa, saudara berdoa supaya saudara tidak khawatir, amin. Ketika saudara berdoa, saudara jadi takut? Tidak kan? Tetapi ketika saudara berdoa, justru iman saudara bangkit, amin. Karena saudara percaya akan janji Tuhan. Kalau saudara berdoa, saudara kembali ketakutan. Saudara berdoa, saudara hidup di dalam kekhawatiran. Berarti yang tadi itu, apakah doa saya
saya harus kejar, saya harus berdoa semakin. Ada kan orang yang bilang begini, Tuhan menjawab, iya karena kau tidak sungguh-sungguh berdoa, penghakiman mulai terjadi. Karena kau kurang sungguh-sungguh, kau harus sungguh-sungguh. Puasa 3 hari tidak cukup, puasa 40 hari. Ya kan? Doa 1 jam kurang, doa harus 5 jam tiap hari. Tidak sungguh-sungguh, penghakiman muncul. Karena pola pikir yang salah. Jadi yang saya mau beritahu buat saudara begini, janji Tuhan yang sudah kita baca tadi dari Yohanes 14 itu, dari Yohanes 16 itu jelas Dia tidak meninggalkan kita sebagai apa? Yatim piatu. Dia memberikan rohnya, dan kepada setiap orang yang telah percaya kepada Dia, mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, rohnya berdiam di dalam kita. Tapi kita tidak menyadari itu. Kita lebih pegang kepada dengar sedikit apa, kayaknya ini dari iblis. Selalu saja begitu. Kesadaran akan kehadiran Roh Kudus itu tidak ada pada kita orang percaya. Tapi kesadaran akan kehadiran si jahat dan suara dari si jahat itu lebih disadari dan dipercaya oleh orang-orang yang bilang saya percaya kepada Yesus. Makanya ketika kita ada dalam kesulitan, kita tidak tahu bahwa kita punya pribadi yang akan menuntun kita. Kita punya pribadi yang menolong kita. Itu jelas, saudara. Makanya ketika saudara mau melakukan apa yang salah, saya selalu percaya suara itu bicara buat saya dan saudara. Amin. Dalam hati saudara akan beritahu, karena Dia pribadi, Dia roh yang berdiam di dalam saudara, dan Dia setia. Dia akan memberitahukan saya dan saudara. Coba kembali di Yohanes pada pasalnya ke-13 tadi. Yang tadi kita baca di Yohanes 14. Yohanes pada pasalnya ke-14 ayatnya yang ke-17, ayat 16 sampai 17. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi dalam setiap 1x24 jam hidup kita sehari-hari, percayalah Dia menyertai kita. Apapun kesulitanmu, apapun masalahmu, ada pribadi penolong yang bersama-sama dengan saudara, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak mengenal Dia, dan tetapi kamu, kata firman Tuhan, apa? Mengenal. Saya dan saudara harusnya apa? Mengenal Dia. Kita yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, harusnya kata firman Tuhan, kita mengenal apa? Mengenal pribadi ini. Saya akan baca dari terjemahan The Passion Translation untuk Yohanes 14 ayatnya yang ke-16-17 tadi. Ya, dibilang begini, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu Juru Selamat lain,
menjadi sahabatmu sama seperti aku, kata Tuhan Yesus. Waktu Yesus bicara kepada murid-muridnya, karena mereka menganggap Yesus sebagai sahabat yang setia, yang ada dalam segala keadaan, dalam susah senang. Terkadang kan saudara bisa begini, sahabat karib itu lebih daripada apa, saudara? Ya toh? Yesus memposisikan dirinya sebagai sahabat, dan Roh Kudus dia bilang begini, dalam terjemahan ini bilang begini, bahwa pribadi itu akan menjadi sahabatmu sama seperti aku. Semua kita pasti punya sahabat karib, amin. Apa-apa, bahkan kalau kita kemana-mana, cenderung kita dengan sahabat ini. Atau kalau ada apa-apa, kita cenderung ngomong kepada sahabat karib ini. Yesus adalah sahabat sejati. Kita suka nyanyi lagu itu tuh. Sobat yang sejati, sahabat sejati, kawan yang sejati. Tidak ada taranya, ada lagu itu. Tapi kita tidak menyadari bahwa ada pribadi ini yang lebih dari sahabat karib kita di dunia ini. Amin. Di mana kita bisa curhat, kita bisa beritahu semua hal tentang apa yang kita alami hari-hari ini. Lanjut saya akan baca. Dan ia tidak akan pernah meninggalkanmu. Firman Tuhan bilang begini, ada di kitab Amsal begini. Sekarang ada saya tidak tahu saudara pernah mengalami atau tidak, tapi kan ada bilang begini. Terkadang sahabat sejati itu bisa angkat tumitnya daripada kamu. Betul tidak? Bisa membelakangi kamu, maksudnya begitu. Sahabat terbaik bahkan bisa membelakangi kita, bisa mengkhianati kita, bisa menusuk kita dari belakang. Mungkin ada di antara saudara yang pernah mengalami. Tapi pribadi sahabat sejati ini, firman Tuhan bilang ini, dia tidak akan pernah meninggalkanmu. Amin. Dia tidak akan pernah mengecewakanmu. Dunia tidak akan menerima dia karena mereka tidak dapat melihat dia atau mengenal dia. Dengarkan ini. Tetapi kamu mengenal dia secara intim karena ia tinggal di dalam kamu dan hidup di dalam kamu. Amin. Amin. Dunia tidak mengenal dia. Orang yang tidak ada dalam Kristus tidak mengenal dia. Karena memang dia tidak berdiam di dalam mereka. Amin. Tapi bagi saya dan saudara yang ada di dalam Kristus, firman Tuhan bilang begini, kamu kenal dia dengan intim. Karena dia tinggal di dalam kamu. Bukan cuma mengenal yang biasa-biasa, tapi mengenal dengan apa? Intim. Sahabat sejati itu, sahabat karib itu punya bergaul karena mereka bergaul apa? Intim. Hari ini pastikan kita adalah pribadi-pribadi yang dipimpin oleh sahabat sejati ini. Amin. Dipimpin oleh Roh Kudus tiap-tiap hari. Bergaul dengan dia dalam firman. Jangan izinkan lebih banyak menerima yang sampah-sampah. Tapi mari kita bergaul dengan pribadi ini yang akan menolong kita, menuntun kita kepada seluruh kebenaran, kata firman Tuhan. Haleluya. Ya. Saudara, kemarin saya ada
baca satu pernyataan yang bilang begini. Saya juga diberkati bahwa ada satu kalimat di firman Tuhan yang bilang bahwa Paulus bilang ini, aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi karena kamu telah dipertunangkan kepada satu pribadi. Mungkin kalau hari-hari ini jarang kita dengar ada kata tunangan, tapi kalau kami di daerah kami sampai hari ini juga, tapi kalau di zaman yang dulu selalu sebelum menikah itu selalu ada satu proses yang harus didahului, namanya tunangan, ya toh, yang dimana ada cincin yang dikasih kepada pria dan wanita ini untuk mengikat satu perjanjian. Dan kata tunangan itu adalah kata tunangan yang dipakai di perjanjian baru. Yusuf dan Maria juga, firman Tuhan bilang Maria itu adalah tunangannya siapa? Yusuf. Nah, bagi orang Israel tunangan itu adalah sesuatu yang ikatan yang sudah serius, tetapi mereka tidak tinggal serumah. Makanya waktu Maria hamil, Yusuf kan ada bilang dia mau menceraikan Maria karena ikatan itu bukan ikatan yang biasa-biasa. Cuman mereka tidak tinggal satu rumah. Yusuf kan, kita sama-sama kenapa dia sudah hamil ya, gitu kan di pikiran Yusuf mungkin kala itu. Demikianlah saya dan saudara, kita adalah mempelainya, ya. Kita adalah tunangannya yang diikat dengan darahnya. Setiap kali kita berjamuan, kita selalu baca dalam 1 Korintus pada pasalnya yang 11. Waktu Yesus bilang, darah ini adalah darah perjanjian. Kita sudah ditunangkan dengan satu laki-laki. Saudara jangan berpikir yang ini ya, tapi yang dimaksud adalah eklesianya, gerejanya. Lalu di budaya Yahudi, kalau sudah tunangan, dia tidak tinggal di satu rumah itu, tapi dia, laki-laki ini akan kembali di rumah bapaknya, mempersiapkan segala sesuatu. Makanya kalau kita dibaca di Yohanes 14 itu bahwa Tuhan bilang, aku akan pergi kepada Bapa menyediakan tempat, supaya di mana aku berada kamu berada. Aku akan datang kembali menjemput kamu. Dan nanti ketika segala sesuatu sudah siap, baru mempelai ini datang. Tapi yang menentukan dia datang itu bapaknya, yang akan menentukan waktu untuk mempelai ini datang ambil mempelai perempuan. Demikianlah kita percaya Yesus pasti datang. Waktunya hanya Bapa yang tahu, itu kata firman. Ya? Tidak usah kita hitung sini sana sampai kepala pusing. Siapa kita ya dengan otak kita ini mau memahami apa yang Tuhan belum bukakan buat saya dan saudara. Tapi hari ini kita percaya sebagai mempelainya kita harus hidup di dalam kesetiaan. Amin. Dan dia Tuhan yang baik, Bapa yang baik itu memberikan kita penolong itu yang menyertai kita, yang menuntun kita kepada seluruh kebenaran sambil menanti-nantikan
kita semua dijemput oleh mempelai pria itu. Amin. Dan ditinggalkan sendirian, saudara. Saya dan saudara dikasih penolong itu. Hari ini, ya, mari kita sadari bahwa pribadi itu nyata. Amin. Pribadi itu hidup. Roh Kudus itu adalah roh yang hidup. Dia nyata di dalam hidup saya dan saudara. Dia sahabat yang intim. Dia pribadi yang akan menolong, menuntun kita, ingat itu, kepada seluruh kebenaran. Daging saudara tidak akan pernah mengingatkan saudara tentang firman. Amin. Kalau saudara ingat akan kebenaran, yang mengingatkan saudara itu siapa? Ya, karena daging saudara tidak akan pernah mengingatkan saudara tentang kebenaran. Dia hanya akan mendorong saudara melakukan apa yang tidak benar. Jadi kalau hari ini saudara, apapun yang saudara lakukan, saudara ingat akan firman, itu artinya Roh Kudus sedang bicara buat saudara. Amin. Dengarkan suara itu. Bukan dikit-dikit, kayaknya iblis ini ada bisikan, ada suara, dan yang saudara percaya suara itu adalah suara apa? Suara sejahat. Yang pasti yang dari Tuhan, Dia selalu menuntun kita kepada seluruh kebenaran, mengingatkan apa yang firman Tuhan sudah sampaikan buat saya dan saudara. Itu. Jadi sebagai mempelai tunangannya Kristus, seperti yang digambarkan oleh Paulus, aku semburu kepada gereja dengan semburu ilahi. Kamu telah dipertunangkan kepada satu laki-laki. Mari kita berlaku setia. Makanya dulu-dulu itu orang yang tunangan, dia udah gak boleh hubungan dengan orang lain kan, ya toh? Bagi orang lain itu kalau dia udah hubungan dengan orang lain itu dianggap sangat memalukan. Orang sudah tunangan lagi, itu sesuatu yang gak bagus gitu. Dengan demikian, hari ini saya percaya, saya dan saudara yang telah dipertunangkan kepada Dia, kita akan menanti-nantikan Dia dalam kesetiaan, dengan percaya bahwa Roh Kudus telah diberikan kepada kita sebagai penolong, penghibur, menuntun kepada seluruh kebenaran, sebagai pembela dan semuanya yang akan menolong saya dan saudara untuk senantiasa berjalan di dalam kebenaran. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.